Kotaku tercinta, semoga kotaku tercinta semakin jaya, semakin aman, damai, sejahtera, dan juga menjadi destinasi wisata dalam negeri maupun luar negeri. Hidup Palembang! Hidup Pak PJ! Baru dilantik. Oh iya, selamat kepada Pak PJ, Wali Kota Palembang yang baru, yang dilantik baru dilantik. Selamat bekerja membangun Palembang. Nah, lebih baik. semoga amanah walaupun sebentar ya. Itu dia. Jadi ngomong-ngomong masalah ulang tahun, Nah, itu apa? mah. Aduh, mak mana lah ya. Banyak ya ternyata permasalahan juga yang belum terselesaikan. Ya, kalau kita ngomongin masalah itu pasti ada setiap Ada, tempat, ya, setiap wong itu pasti ada masalahnya. Betul. Dan setiap masalah itu ada solusinya. Ya. Dan ada orang-orang yang berkompeten untuk menyelesaikannya. Kita selaku pemilik warung ndak usah mikir kayaknya. Pikir kebaik angsuran kita. Kayak semboyan yang Nah, gitu, ya. tapi kalau aku nyingok kan Palembang ini salah satu kota tertua di tertua. Indonesia. Betul. Sudah 1000 sekian ratus tahun kota Palembang ini sudah berdiri. Pastinya banyak peninggalan-peninggalan yang ada di kota Palembang ini. Benar nggak, Pak Ebo? Sama aja ini peninggalan juga di aset. Oh, ini peninggalan Aset orang tuanya Palembang ini. Aset. Jangan salah, ini Iya. selain Ampera, Ah. aset Palembang adalah Maria. Jadi kelak aku tugur selamat datang. Bu Maria, betul itu. Itu untuk laris ke toko. Oh, tahu deh. Itu. Berarti Mama tangan dulu. Jadi Jadi, Abang, ngomong-ngomong masalah tempat bersejarah, Iya. memang banyak dan peninggalan-peninggalan, apalagi bekas peperangan 5 hari 5 malam. Nah, Zaman ya dulu, benar-benar. ya kan? Itu jejak peristiwa. Iya, Jejak sejarah betul. yang tidak boleh kita lupakan. Betul. Karena identitas kita ini tergantung sejarah yang terukir Bangsa sebelumnya. ada bangsa apa tuh? Bangsa yang besar hebat. adalah bangsa yang Tidak menghargai pernah jasa-jasa pahlawannya, pahlawannya. betul. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Ya. Termasuk warung ini juga bersejarah warung ini. Oh, bersejarah kena Iya. tinggal terus sama Abang. Saking bersejarahnya dia berdebu. Mohon maaf, Wak Ebo, Wak Maria, Wak Aba itu kalau pergi itu bukan tiada tujuan. Pasti ada tujuan. Wak Aba ini ingin menggait investor-investor untuk membesarkan warung kita. Ya. Dan Ngomong baik. Ya dia ngomong baik. 2023, 2024 masih inilah isinya. Nah, Ya kan, Apa kau nak ngeracuni konsumen kita apa? memang iya, apa itulah kendaan dia. Ngomong-ngomong baik. Sampai sekarang nak kata itu kita kena Iya. korban. Ya, tapi iya, kan begoyo. ini bukti sejarah. Iya, Bolong-bolong sejarah ya itu. bukti Ya, sejarah. jas merah itu. Ya, jadi pemirsa di rumah, Wak Ebo kali ini akan membahas tentang jejak bangunan bersejarah yang ada di Kota Palembang. Jangan kamu tidak tahu, jangan kita tidak tahu, itu adalah peninggalan-peninggalan sejarah yang harus kita jago, harus kita rawat, jangan Mulai sampai dari hilang. Kesultanan Palembang, Iya. Kerajaan Sriwijaya. Iya. Nah, banyak Wak Abang. Banyak, jangan sampai Peninggalan-peninggalan. hilang, jangan sampai rusak, jangan pula dicoret-coret, jangan pula jadi ke tempat cewekan. Masih ada penyoret-nyoret itu. Masih banyak Kalau udah kita pacak bangun, nyoret-nyoret. paling tidak nyagonya jadilah. Nah, Itu deh. Jadi Aku nggak tahu, udah pernah jadi- keluar warung. supaya kita tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ngalor ngidul. Nah, ini. kita- Bukannya kamu yang ke kanan ke kiri. Galak ngomong-ngomongin uang ya. Iya. Nggak sadar Jadi diri. kita itu harus mendapatkan sumbernya. Nah, Sumber air sudah Kak. bukan sumber informasinya itu yang Yang benar-benar yang jelas, Yang valid. berkompeten, valid sesuai dengan data-data dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik tanggal maupun tempatnya. Siapakah dia? Nah, Kita telepon dulu, itu. Be. Telepon dulu, Be. Yang Percaya segala bintang tamu narasumber kita ini Maria Gal nelpon Kenal ini. memang. Maria ini kan Oh. aset Palembang. Iya. Sesuai dia kenal kalau dengan omongan kan bersejarah. peninggalan bersejarah. Ya. Memang dia memang apa namanya tuh aset. Halo, assalamualaikum. Nah. Salam. Dokter Dedi yang cakep. Cakep. Kesini dong. Iya, keluarga Oh. kami yang serba ada loh, lengkap. Iya. Ya Pak, Uji- ditunggu uji- Pak ya. uji Ya tidak makasih pantun Pak. dia tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bolehlah kenalan Maria ini. Kepala Cara- dinas, kepala badan. KG ini sejarawan, dosen Unsri. Cara objek vital nasional. Iya. Wah, harus dilindungi Ya, berarti dilindungi, Doni. Maria nih harus dilindungi. Kenal Iya. dengan para pejabat, sejarawan, Dekat. segala macam salah. Kenal Iya. dengan uang baik juga salah. Jangan Jadi itu copet kau tuh. Iya. Iya, kalau copet juga kenal salah. Iya, pacat lain kali makan itu ditutup baik, ngobrol kan hujan Muncrat, lontar, eh. pakai. Rajin lah. Jadi Maria di mana lah bintang tamu kita ini kira-kira Maria? Lama selorong, Wah, lama Abah ini selorong. sudah tidak sabar lagi nak nyingok, nak Iya. dengar karena
sejarah itu Wak Abah ini sangat tertarik. Assalamualaikum. Nah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah. Woi, Wak Abah, Sorry, lagi ketemu. iya. Keluar Maria. Keluar Maria. Aduh, masuk dulu aku baru keluar. Ya. Agung, tolong Alphard Bapak ini tolong diparkir dulu. Ya, di belakang itu, Be. Jangan nengah jalan ya. Jangan nengah jalan. Jangan Alphard nengah-nengah itu. ya. Nah, jadi pemirsa, Ada sopirnya, Pak. Iya. Bapak Ebo, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Dedi Irwanto MA. Ini selaku sejarawan Sumsel atau juga dosen Unsri. Dosen Unsri. Kita kasih tepuk tangan dong. Woi. Terima kasih Pak Dokter sudah berkenan hadir dan pengen Iya. ngasih informasi Betul, untuk betul. pemirsa dan juga kita ya hari ini Iya, Bapak, iya. tentang peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Iya. Nah, itu. Iya. Kalau ngomongin soal Palembang ini pasti lakuonian Palembang ini, Pak. Pasti. Karena Wak kota Abah, tertua ya. di Indonesia. Kalau tidak salah sudah 1341 tahun. Ya. Kita ujungnya bayar lagi. Iya, belum kenal, cuma Abah. kita agak miris juga, Iya, Wak ngapa Abah itu? ya. Ngapa? Sebetulnya kami para sejarawan, budayawan miris karena sebetulnya Palembang ini salah ulang tahun menurut kami. Iya, salah ulang itu, Pak? tahun. Salah ulang tahun, Pak. Benar, ada juga gonjang-ganjing antara 16 atau 17. Iya, mestinya 16 Juni 682. Tetapi sekarang? ulang tahun gitu nih 17 Juni 683. Jadi setahun sehari lebihnya Wak Abah. Setahun sehari. Iya, beberapa kami sudah mengkritik itu sebetulnya. Dikarenakan apa itu Pak Dokter kira-kira? Penyebabnya? Jadi di tahun 72 itu ketika masa Orde Baru, awal Orde Baru itu di mana-mana di kota-kota di Indonesia itu membuat atau mencari jati dirinya lewat ulang tahun, hari jadinya. Nah, kemudian kita membuat semua seminar, sarasehan waktu itu bahkan digagas besar-besaran di Bukit Seguntang. Nah, dari para narasumber sudah pas waktu itu memberikan bahwa Palembang itu lahir 16 Juni 682. Tetapi ketika SK wali kota keluar, justru yang muncul itu 17 Juni 683. Nah, harusnya itu direvisi menurut kami. Iya. Jadi itu salah satu perhatian yang harus benar-benar Ya, kita mungkin tapi kita berharap banyak nanti kaget kalau ada wali kota kita yang baru, beliau segera merevisi mengenai DPR ya, ya, Pak ya. kesalahan hari Kalau ulang lewat cuma tahun sehari itu. 2 hari tahun yang sama tidak masalah Pak. Nggak masalah. Setahun sehari. Sehari lewat setahun. Lewat Itu nah. setahun ulang tahun. Iya. Kau galak tak aja itu lewat sehari lewat setahun. Lebih dari setahun. Iya. Dapat tahun Iya. ya. Lewat sehari lewat setahun. Iya, KTP aku kan bisa dibuat galau. Tapi Pak, ngomong-ngomong ini apalah yang membuat kota Palembang ini jadi kota bersejarah di Indonesia ini? Ya, pertama kita sebagai orang Palembang menurut aku juga harus bersyukur, Wak Abah gitu. Kenapa harus bersyukur? Karena berdasarkan kajian saya, Palembang ini satu-satunya kota di mana melewati sebuah lintas zaman yang luar biasa, mulai dari kerajaan Indo-Buddha di masa Sriwijaya, kemudian pra-Islam, kemudian muncul kerajaan Islam lewat Kesultanan Palembang, masa kolonial dan pasca kolonial. Dan itu semua terjadi di kota Palembang. Jadi kalau misalnya kita nyingok Majapahit ya muncul kemudian bukan sebagai sebuah kota. Kemudian demikian juga kerajaan Kutai. Kutai tidak berhasil menjadi sebuah kota besar seperti Palembang. Jadi ini menurut saya sebuah apresiasi yang luar biasa untuk kota Palembang. Kerajaan Sriwijaya. Ya, kita lahir dari kerajaan Sriwijaya, terus menerus ke masa kesultanan, masa kolonial hingga ke masa sekarang. Sehingga berbagai tema kita hari ini, berbagai peninggalan sejarah di Palembang ini ada semua. Wak Abah. Iya. Mulai dari masa Indo-Buddha, kita punya. Hindu-Buddha yang ada di Pulau Kemarau, benar? Iya, di Pulau Kemarau. Kemudian termasuk di Gending Suro, termasuk yang di Kampung kita Kapitan itu di masa kolonial. Oh, kolonial. Ya. Tetapi di masa kesultanan kita juga memiliki 3 ikon menurut saya yang luar biasa. Pertama, Keraton Kota Besar. Ya. Kota Gawang. Kemudian apa yang kemudian menjadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang sebetulnya adalah Keraton Kota Kecil. Wah, ini. Kemudian Masjid Agung. Menurut saya itu sebuah peninggalan yang sebetulnya di berbagai daerah tidak ada di luar Jawa kecuali di kita. Jadi kecuali di Jawa kita justru mempunyai 2 istana
dan kemudian satu masjid agung. Masjid Ya. Agung. Di satu tempat yang Di satu tempat. sampai Iya. sama gitu Pak. Terjauh itu, Iya. Satu Jadi memang lingkungan. banyak faktor yang menyebabkan Palembang ini jadi kota bersejarah selain tuwonya, juga selain sejarahnya, Ada tempat-tempat peninggalan-peninggalan. peninggalan Iya. dan sebagainya. Oh, bangga. Betul. Sampai Iya. bisa. Peperangan pun yang 1943 itu juga masih ada ya Pak Iya, ya? tunggu belum ya. lagi di masa kolonial itu. Iya. Karena kemudian setelah Kesultanan Palembang dikalahkan oleh Belanda tahun 1821, kemudian secara administratif, artinya secara pemerintah, Diambil alih. di tahun 16 April 1906, Palembang itu dijadikan sebuah HMNT di Nusantara. Artinya dijadikan sebagai sebuah kota besar yang memiliki otonomi sendiri. Jadi artinya Palembang disilakan, pemerintah kota di Palembang disilakan mencari berbagai pendapatan, termasuk pajak pada waktu zaman Belanda itu. Lalu kemudian dari situ Palembang dibangun. Mula-mula yang dibangun pasar 16 Ilir. Jadi kita dulu di sebelum zaman Belanda itu, mohon maaf, pasar 16 Ilir itu masih sebuah pasar terapung. Lalu dibikin gedung seperti kita lihat sekarang ini. Ditembun ya Pak ya? Ya, dibuat ini tembok, gedung tembok. Dan itu tidak sekali. Jadi di tahun sekitar 1912 itu dibangun yang di lautnya. Lalu di tahun 1922 itu dibangun yang di Pasar Baru. Berarti itu berjaya nih Iya. pada zamannya Pak? Ya, ini karena kekayaan ekonomi Palembang yang luar biasa. Jadi Palembang ini sebagai sebuah daerah produksi sebetulnya. Kota dagang, Pak ya? Ya, kota dagang. Semuanya disuplai dari Uluan. Ada perlintasan Dari daerah laut Uluan, ya? Bu Abah. Nah, dari daerah Uluan, dari Uluan kita tuh kaya semua hasil baik tambang maupun hasil pertanian kemudian dibawa ke Palembang. Sehingga di Palembang diperdagangkan. Puterlah duitnya tadi di Palembang ini Diputarkan, ya. Iya. Pusat dagang tadi. Lalu kemudian dibawa ke luar negeri. Itu yang juga kemudian Belanda termasuk paling untung di Palembang ketika mereka berkuasa di Palembang. Pasar 16 dibangun, kemudian dulu kita ini transportasinya waebo itu lewat sungai. Ya, kalau kita lihat ini kan lewat sungai guys. Ini kan salah satu anak sungai juga yang ada di Sungai Kemana-mana Musi. kalau kita Anak ya. nak berhubung mohon maaf. Iya. Kalau kita nak Melakukan ada jalur-jalur perjalanan. perjalanan itu lewat perahu. Perahu. Nah, oleh Belanda kemudian banyak tempat-tempat sungai ditimbun, termasuk Sungai Tengkuru ditimbun oleh Belanda yang kita kenal sekarang dengan Jalan Tengkuru. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ditimbun oleh Belanda, ditinggikan lalu dia menjadi jalan. Nah, bukan itu saja, beberapa gedung pemerintahan itu dibuat oleh Belanda, mulai dari Kantor ledeng itu Pak? Iya. Kantor ledeng itu pada saat POC lah itu Jadi dibangun. tahun 1920 itu ditetapkan pemerintah wali kota. Jadi kita punya wali kota Palembang pertama itu. Kemudian mulai dibangun apa yang kita kenal dengan society misalnya dulu di samping apa namanya? Benteng Kota Besar. Itu dibangun society, kemudian dibangun Skobo yang kita kenal dengan rumah bola. Nah, lalu kemudian ada museum dan kemudian dibangun kantor ledeng atau kantor wali kota yang kita kenal saat ini. Kita nak lanjut lagi Pak. Oke. Nah, kita nak iklan dulu lah. Sudah ada sejarah ini pokoknya dah. Menarik nih kalau Waebo itu senang apa kalau dengar ke sejarah-sejarah. Iya. Tidak boleh melupakan. Iya, Waebo ya. Jadi pemirsa bakal kita sambung lagi. Sudah ini tetap bersama kami di Warung Waebo. Meriah yang setiap hari Rabu ini ya. Terima kasih Bersama TV masih bersama kami di Warung Waebo. Besok kalau di segmen kedua kita buka penelpon secara live interaktif. Ya di 0711 380022 yang pengen bertanya seputar tema kita hari ini ada apa Abah? Ada jejak bangunan bersejarah di Kota Palembang. Nah,
jejak bangunan kan banyak nih di Kota Palembang ini. Mulai dari tadi ada Hindu-Buddha. Hindu-Buddha kan kita Pra-Islam, ada Islam, sudah POC, itu POC Belanda. Belanda. Nah, itu. Kalau ngomongin soal bangunan-bangunan ini, Pak, kira-kira kalau kita nyengok tuh yang berarsitektur Hindu-Buddha itu masih ada kira-kira? Kalau Belanda kan banyak Yang jelas kalau berdasarkan berarti kajian awalnya kami, ya Pak ya? Ya, kajian kami memang sangat disayangkan di Kota Palembang ketika Islam tumbuh, termasuk di masa Kesultanan Palembang awal, itu kalau kami melihatnya juga ada semacam usaha untuk tidak membudayakan arsitektur yang di masa Hindu-Buddha. Nah, kalau kita lihat itu seperti di Gending Suro, Abah. Jadi di Gending Suro itu sebetulnya, kalau menurut penelitian kawan-kawan dari Balai Arkeologi, itu sebetulnya adalah candi. Candi Hindu-Buddha yang semasa dengan masa Sriwijaya. Tapi ketika para pembesar dari Demak datang ke Palembang dan kemudian mendirikan Kesultanan Palembang dengan Keraton Kuto Gawangnya. Nah, bangunan-bangunan itu dialihfungsikan. Ada yang terpotong, kemudian di atasnya dibuat makam-makam Islam. Sehingga sebetulnya yang dulunya bangunan Hindu-Buddha berubah seperti bangunan Islam. Tetapi sebetulnya yang menarik menurut saya juga Palembang ini sangat luar biasa kayaknya, karena kita juga disupport oleh etnis pendatang, termasuk rekan-rekan kita dari etnis Tionghoa, kemudian rekan-rekan kita dari etnis Arab, sehingga kemudian arsitektur budayanya itu lengkap ya betul, Pak. Betul. Jadi di Palembang alkulturasi itu terjadi sedemikian luar biasa. Jadi kalau kita melihat salah satu yang menarik adalah Masjid Agung. Masjid Agung. Ya, Masjid Agung itu tidak terlalu dominan bangunan-bangunan terlalu bergaya Islam, tapi ada juga bangunan yang sebetulnya bergaya Cina. Kalau kita masuk ke dalam ke bangunan yang lama itu arsitektur Cina luar biasa, dan kemungkinan itu karena memang kebijakan Sultan menurut saya. Jadi Sultan Palembang yang berkuasa di Palembang juga memberi tempat kepada kawan-kawan pendatang kita dari negeri Cina, kemudian juga dari Arab. Salah satu juga ada Masjid Cheng Ho ya Pak, yang ada di Jakabaring. Sekarang kita mencoba membuat sebuah replika kembali mengenai kehadiran Cheng Ho di Palembang. Karena kita juga melihat sebuah hal yang menarik sebetulnya ketika Palembang, dalam sejarah Palembang ini peran-peran dari kawan-kawan pendatang etnis Cina itu luar biasa, termasuk kehadiran Cheng Ho di Palembang. Jadi Cheng Ho itu selain di Semarang, pernah hadir di Semarang, juga pernah hadir di Palembang. Berarti membawa dampak besar juga untuk kota Palembang. Iya, membawa dampak besar di kita. Cuma memang sayangnya menurut saya penanda mengenai kehadiran Cheng Ho ini tidak kita eksploitasi sedemikian rupa. Menurut saya pemerintah kota juga harus membuat sebuah simbol-simbol tentang kehadiran Cheng Ho ini, terutama Islam, ya? Jadi terutama di dalam penunjang pariwisata kita. Jadi selain Masjid Agung Cheng Ho, ya menurut kami juga sependapat waktu itu kalau bisa dihadirkan di Pulau Kemaro juga. Karena ada jejak-jejak Cheng Ho menurut kami di situ. Sehingga perlu dihadirkan, ya paling tidak ada semacam kebudayaan kawan dari etnis Cina di situ, etnis Cina Palembang. Memang bangunan-bangunan bersejarah ini berperan penting untuk pariwisata kita juga, Pak. Betul, ya. Karena kebetulan Wak Ebo juga saya agak sedikit terenyuh gitu ya. Ketika melihat di tempat lain, saya baru pulang dari Belitung Timur, dan di Belitung Timur itu sebetulnya ya menurut saya mereka agak ini dengan sejarah. Artinya sejarah mereka itu dulunya mereka adalah plong, artinya mereka tidak mengetahui sejarah mereka. Lalu mereka mengundang kawan-kawan dari pusat, termasuk dulu di zaman Pak Ahok, itu diundang. Kemudian mereka minta kaji, ini tolong dikaji. Kami ada apa di kami, sejarah kami. Lalu di sana ditemukan, ini ada kerajaan di sini, kerajaan Balok gitu. Kemudian ada kerajaan Buding. Iya, khusus ya Pak ya? Ya, bahkan mereka punya saya kagum dengan sebuah wihara
Viara. Dewi Kwan Him di sana. Ya. Itu dibangun sedemikian rupa di atas lereng bukit gitu, sehingga sekarang menjadi sebuah destinasi wisata yang menarik. Nah, menurut saya Palembang harus minimal seperti itu. Jadi kita harus mengeksploitasi bangunan-bangunan yang sebetulnya kita punya, memang punya kita, yang asal usulnya ada di tempat kita. Nah, termasuk sekarang orang juga banyak bertanya ketika ke Palembang, terutama para wisatawan. Sriwijaya itu di mana di Palembang? Kita tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan secara jelas di mana Palembang. Nah, menurut kami dari kawan-kawan sejarah dan budaya itu, kalau bisa pemerintah kota juga membuat semacam replikasi, kemudian semacam renovasi. Salah satu yang menarik kan ulang tahun Palembang yang kita bicarakan di awal tadi, Wa'aba itu berdasarkan prestasi Kedukan Bukit. Nah, orang tidak banyak tahu di mana Kedukan Bukit. Padahal Kedukan Bukit itu di dekat kita. Jadi kalau kita ke Tangga Buntung, itu kan ada jalan, ada kali, ada sungai. Sungai itu sungai yang Kedukan Bukit. Nah, itu menurut kami harus direvitalisasi. Ya, di depan Pebem. Di depan dekat taman Purbakala. Iya, betul. Sebelum situs. Di depan Pebem, pelabuhan ke Bangka dulu. Ya. Nah, menurut saya, menurut kami dan kawan-kawan itu harusnya direvitalisasi. Bahkan bila perlu, Abah, di situ dibuatkan replika prasasti Kedukan Bukit, sehingga orang bisa melihat, bisa mengetahui, di sini asalnya kota Palembang itu. Karena di dalam prasasti Kedukan Bukit itu memang bercerita mengenai Raja Dapuntayang Srijaya Nasa, yang kemudian dia membuat Wanua. Nah, Wanua inilah kemudian diterjemahkan sebagai kota di masa itu. Jadi di situ sebenarnya titik awal kota Palembang itu, Pak. Di Kedukan itu tadi. Iya, betul. Sabar, Jadi itu kalau dibangun menurut saya membawa dampak yang luar biasa. Terutama bagi daerah itu yang dulu, yang sekarang mohon maaf daerah itu agak menurut saya agak rawan kan. Kemudian termasuk kalinya juga sekarang juga mengalami berbagai pendangkalan. Kalau itu dibangun, dibuatlah semacam orang bisa berlayar di sungai itu. Jadi menurut saya luar biasa. Butuh peran pemerintah, kolaborasi antara berbagai elemen. Iya, betul. Sebenarnya kita tuh harus belajar juga dengan Bangka. Dengan kita tuh misalnya mendatangkan ahli-ahlinya siapa, di mana titiknya. Sudah ketemu titiknya di sini, direvitalisasi, dibangun sebagai penanda bahwa di situ awalnya dulu kerajaan kita. Kalau baik kayak jadi wali kota. Iya. Nah, iya enggak? Tolong dukung Wa'aba. Ya, Wa'aba untuk pokoknya kalau Wa'aba jadi wali kota, jalan-jalan di Palembang keramik ke Galon. Nah, Jaka Baring, Tangga Buntung, sungai, keramik ke Galon. Itu apa itu, Abang? Jadi itu ternyata ya banyak. Kalau untuk kita lihat bahwa Sungai Musi ini juga kan jalur perdagangan. Betul, iya. Ada juga dikenal dengan Batanghari 9. Nah, itu ya, Pak ada 9 anak sungai. Tapi sekarang tuh katanya tidak 9 lagi, Pak. Lah banyak tertutup. Benar nggak kan? Iya, lah berkurang. Ya, kita juga miris ya, karena kalau bicara Batanghari 9 itu berarti bicara tentang Sumatera Selatan. Dengan titik pusatnya adalah Sungai Musi di kota Palembang. Jangankan sungai-sungai itu menurut saya yang paling penting sekarang ini menurut saya adalah merevitalisasi sungai-sungai yang ada di kota Palembang sendiri, Wa'aba. Karena sangat memprihatinkan kota yang pernah dijuluki sebagai Venesia dari timur ini sekarang terancam banjir gitu. Ya, kita setiap saat penduduk kota setiap saat ketika hujan turun deras itu sangat was-was gitu. Sengaja turun hujan banjir. Takut banjir. Nah, menurut saya itu yang harus diinikan. Jadi harus ada revitalisasi sungai paling tidak, karena sebetulnya Palembang ini juga di masa kolonial Wa'aba itu juga dibangun oleh seorang arsitektur yang luar biasa. Jadi pemerintah Kota Palembang, wali kota Palembang pada waktu itu mendatangkan ahli planologi mengenai tata kota yang sangat luar biasa, karena beliau ini juga memiliki karya-karya di berbagai kota-kota di Indonesia, salah satunya di Semarang. Kemudian beliau yang sebetulnya merancang kota Palembang. Jadi mulai dari penimbunan itu ya, kemudian sampai salah satu yang paling besar menurut saya karya beliau adalah
membangun sebuah pemukiman awal orang kolonial. Jadi orang Belanda dan kemudian para pejabat-pejabat kita yang pribumi tapi bekerja dengan Belanda itu ditempatkan di sebuah pemukiman yang kita kenal dengan sebutan Talang Semut saat ini, Wak Aba. Dan Talang Semut itu menurut saya sebuah harusnya dicontoh. Jadi dicontoh terus-menerus ketika investor di Kota Palembang membangun perumahan, Wak Aba. Karena di sana dibuat sebuah resisten, kolam resisten yang luar biasa. Ya, yang di mana semua air yang menumpuk di perumahan Talang Semut itu kemudian dialirkan melalui sungai yang ada di bawah kota, kemudian dibawa ke sungai Sekana Lambidaro dulunya, baru ke Sungai Musi. Nah, menurut saya perumahan-perumahan drainase gitu, kita sangat penting kehadiran drainase itu, karena sekarang kalau kita lihat air itu mau lari kemana juga ada kurang jelas gitu ya, karena pembangunan mereka akan kembali betul. Karena air itu nggak ada parkirnya. Jadi dia bingung mau kemana. Bingung dia mau di mana, nggak ada juga parkirnya. Genangan lah yang terjadi. Tapi memang patut kita contoh pembangunan yang dilakukan oleh Belanda itu bagus. Saya sangat setuju Kota Palembang membangun berbagai perumahan-perumahan seperti saat ini. Tapi saya lebih setuju kalau misalnya para investor juga mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Kota Palembang di masa lampau, memperhatikan. Jadi pembangunan berbasis sejarah itu menurut saya sangat penting gitu untuk Kota Palembang. Jadi pembelajaran. Kita nak pembelajaran dulu, ada yang lewat lagi. Ini ada nak belajar lagi. Baik. Jadi pemirsa kami bakal balik lagi. Ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Balik lagi pemirsa Fal TV, kita di segmen ketiga. Segmen 1, segmen 2. Pokoknya kalau ngomongin masalah sejarah Kota Palembang ini katik pos-posnya Abang. Iya, benar. Ini apa ya? Pinjol apa? Bukan, ini WA dari Pak Wali. Apa, konservasi lahan? Bukan, wali murid. Kirain wali kota. Iya. Jadi kita nak sambung lagi nih. Nah, apa tadi apa? Kita bangunan, soal bangunan sejarah yang ada di zaman kolonial Belanda. Bahwasanya titik bagusnya itu ada di Talang Semut tadi, pembangunan Belanda itu. Perumahan-perumahan ya Pak harusnya memang developer atau siapapun yang pengen membangun di Kota Palembang ini harus mencontoh bangunan-bangunan dari mereka itu. Betul. Nah, apalagi ada tanya ke? Ini lah makanya Nah, kita nanyain masalah bangunan bersejarah yang jadi ikon juga selain Ampera. Kan di bawah Ampera tuh ada itu tuh masalah Wak Ebo tadi ngomong peperangan 5 hari 5 malam juga. Samping sini. Di bawah. Ini apa? Ya ada tugunya itu kan? Iya. Montpera, ya kan? 5 hari 5 malam itu ada Ampera, ada tugunya di situ. Nah, itu tugu peperangan 5 hari 5 malam. Bawah jembatan. Iya, bawah jembatan. Ada juga monumennya, dalam monumen itu ada museum apa? Jangan Abah tak tahu 5 lantai atau 7 lantai itu, Pak Oh, itu Montpera. Ini sekolah pasar 16 CD. Banyak ternyata peninggalan bangunan bersejarah di Kota Palembang ini yang mana diperhatikan sikok-sikok ya, Pak. Tapi cak mana lah caranya kita tuh menjaga upaya keaslian dia itu Pak? Sesuai dengan pertanyaan di kertas ini tadi. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga keaslian bangunan bersejarah di Palembang ini? Kita jago tuh apa sih bagus? Apa kita sudah jago, pemerintah sudah jago, apa ke pihak terkait sudah jago, apa kita sudah jago, apa tidak terjago sama sekali? Betul, kalau bicara tentang Kota Palembang itu ya selalu kita bicara ironi. Di satu sisi ada kebanggaan, tapi di sisi lain ada sebuah rasa miris gitu mengenai keadaan-keadaan atau situs-situs bangunan-bangunan bersejarah di Kota Palembang. Jadi salah satu peristiwa besar di Kota Palembang itu memang perang 5 hari 5 malam, Wabah. Dalam perang 5 malam itu salah satu perang yang terbesar di Nusantara waktu itu karena melibatkan darat, laut, dan udara.
Dan sebetulnya Palembang bisa mampu, para prajurit di Palembang atau TNI di Palembang pada waktu itu mampu mendesak pemerintah tentara Belanda. Jadi tentara Belanda itu mampu didesak sebetulnya. Di akhirnya kita mengadakan perundingan sehingga kemudian para TNI, kemudian para segenap pemerintahan kita pindah ke daerah Uluan. Nah, oleh karena itu kemudian betul kata Wak Ebo tadi bahwa setelah peristiwa itu ada 2 monumen yang dibangun. Yang satu monumen di sisi jembatan Ampera, antara jembatan Ampera dan LRT, dan itu juga sangat memprihatinkan. Setahu saya banyak yang tidak orang ada beberapa kawan yang berusaha mencari itu juga kemarin itu agak sulit gitu karena memang tempatnya. Karena sudah jadi parkir motor di situ. Tapi menurut saya itu nanti harus pemerintah kota harus memikirkan tentang itu menurut saya. Itu minimal dibagusi sehingga kemudian juga bisa menjadi walaupun kecil tapi bisa menjadi semacam peringatan kita tentang peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Dan juga tidak kalah penting mungkin karena itu diganti menurut saya, karena dari monumen yang kecil kemudian diganti menjadi yang besar. Kita lihat sekarang ini seperti kata Wak Ebo tadi yang kita sebut sebagai Monpera. Lebih terlihat. Kemudian sekarang ya alhamdulillah Monpera juga sudah luar biasa menurut saya, dibangun sedemikian rupa. Cuma sekali lagi menurut saya harus ada sebuah informasi. Jadi ada di dalamnya harus banyak memuat informasi tentang peristiwa yang sejarah. Kenapa bangunan ini didirikan misalnya. Ya, kalau saya lihat kemarin terakhir memang agak sampai ke atas itu yang dulunya di masa awalnya itu sangat ramai, sekarang agak entah kemana ya. Orang-orang banyak yang tidak tahu gitu bahwa Monpera itu bisa naik sampai ke atas, ke lantai 7 dan sangat menarik karena saya pernah foto di atas gitu. Di atas sekali itu langsung kita bisa dengan dengan Ampera sebagai latar belakangnya. Pemandangannya. Menurut saya itu harus diinformasikan, kemudian dipublikasikan sehingga orang banyak berkunjung ke situ. Jadi tidak saja mengetahui kenapa bangunan itu didirikan, kemudian juga bisa melihat indahnya kota Palembang, sejarah kota Palembang. Dan itu juga menurut saya sebuah atraksi wisata yang bisa dijual oleh kota Palembang. Nah, kembali berbicara tentang pariwisata di kota Palembang, ini sesuatu juga sangat menurut saya juga di dalam ulang tahun kota Palembang ini harus direfleksi oleh kita bersama gitu. Karena pariwisata di kota Palembang ini menurut saya agak jalan di tempat gitu. Jalan di tempat sebetulnya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang sekarang lagi jor-joran ya, untuk membangun wisatanya. Nah, tiba-tiba menurut saya Palembang ini seolah-olah jalan di tempat tanpa kegiatan-kegiatan besar. Kalau dulu di masa saya kecil kan, kebetulan saya dari dusun gitu. Kalau 17-an itu rasanya kalau tidak ke Palembang tidak sah gitu. Karena di sini ada bidar, kemudian ada acara di kampus. Ini dulu kampus kalau tidak salah ada pameran. Ya, kemudian ada pawai. Nah, itu tidak ada lagi, tidak jarang di kota Palembang kecuali bidar. Dan bidar itu juga sekarang menurut saya tidak terlalu ramai lagi. Karena sebetulnya lomba bidar itu harusnya lewat kampung-kampung. Jadi lomba itu betul-betul antar kampung yang ada di kota Palembang. Setiap kelurahan harus mengirim perwakilan, kemudian lomba sehingga menjadi pemenangnya menjadi orang lokal itulah ya Pak. Iya, kebanggaan kampung. Karena sejarah bidar itu juga seperti itu. Jadi sejarah bidar itu kalau di daerah saya kebetulan saya dari Pedambaran. Orang diri ya. Kami sedikit minggir meranjat. Bapak ini Pedambaran ya. Serumpun lah. Dulu sering tapi jaraknya jauh. Sama ya. Iya, di Pedambaran itu kan ada lomba bidar. Saya kemudian mencari berbagai referensi kenapa muncul lomba bidar. Ternyata lomba bidar dulu untuk mencari pemenang yang pemenang itu
menjadi pedayung kesultanan. Jadi sultan membutuhkan para pedayung-pedayung kuat, terutama untuk mengangkut lada dulu. Jadi sumber lada Palembang itu salah satunya daerah Lampung. Nah, dari Palembang untuk ke Lampung kan melalui Sungai Lempuing, kemudian Sungai Mesuji. Nah, itu lada dari Lampung diangkut oleh para pemenang bidar itu. Ya, jadi kalau di masa saya kecil juga lomba bidar itu juga antar kampung, sehingga kemudian memunculkan kebanggaan kampung. Jadi antusiasnya ya. Nama baik dari kampung. Ya. Kalau kampung kita yang melok kita nonton. Antusias jadi. Nah, mungkin ke depan menurut saya harus dipikirkan juga lomba bidar harus seperti itu gitu. Yang jadi PR kita ini hari Pak, ini yang lagi viral ini. Gua Jepang. Betul. Nah, gua Jepang tanahnya tuh diklaim milik tanah masyarakat. Nah, mana itu ceritanya itu jadi PR kita juga. Iya, PR kita. Dia ngeklaim bahasa Dia yang ngeklaim, bahwasanya tanah gua Jepang itu punya dia, itu Sementara di situ ada situs sejarahnya gua Jepang itu tadi. Ya, itu bukti kehadiran Jepang di Palembang. Dan sebetulnya kalau kita lebih jauh lagi, itu adalah jeripaya daripada leluhur kita. Karena gua Jepang itu kan dibangun oleh Romusa. Romusa kemudian dibuat sebetulnya dari situ, kemudian tembus sampai ke Rumah Sakit Caritas katanya. Panjang ya, tapi sekarang ya di permukaannya saja di depan gua Jepang itu ya sudah luar biasa ininya kerusakannya. Kalau sekarang sudah dijadikan uji nyali. Karena aku kecil dulu gak ke situ dulu, tapi tidak berani masuk. Tidak, ini dia gua Jepang dulu. Gua Jepang dalam tanah, ini hari lah jadi pucuk tanah. Iklan lagi ini. Benar? Iklan atau ada telepon? Itu ceritanya tuh. Iklan atau Ida? Itu jadi. Kayaknya iklan ini. Iklan. Banyak lah sejarah iklan, kita ya. Oke, kita nak sambung lagi di segmen terakhir, Wak Abang. Aduh. Siap kelar pertanyaan Onca. Iya. Kita bakal balik lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, sudah tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Telat nian tepuk tangan. Agong sih dengernya tepuknya sekali. Panjang, ulang lagi. 1, 2, 3. Lain kali kalau nak banyak-banyak tepuk tangan, pasang balon di sini. Kan hari ulang tahun hari ini. Kota Palembang. Iya, bertepatan dengan punya seru ulang tahunnya, Pokoknya bahagia, senang kita Palembang ulang tahun. Tapi makin banyak PR yang harus diselesaikan di Kota Palembang kita tercinta ini. Salah satunya terutama tentang bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Palembang ini. Nah, ini Pak, bangunan-bangunan bersejarah ini kan banyak. Terus banyak pula yang hilang, Mbak. Nah, apa Pak itu Pak yang hilang tuh, Pak? Nah, yang hilang dan sekarang nak terancam hilang pula. Iya. Pertama kalau saya melihatnya, bangunan-bangunan Belanda itu kalau masa kolonial Belanda rata-rata masih terawat. Kalau yang Belanda bagus. Masih karena rata-rata memang terbuat dari beton gitu. Bangunannya cuma bagus, Pak, ya? Sekarang memang ada dalam tanda petik ya, kita tidak mengerti apa kebijakan sebetulnya dari pemerintah kota misalnya untuk yang menurut saya paling menarik itu adalah Pasar Cindi. Pasar Cindi. Ya, karena Pasar Cindi ini juga bagian dari bangunan kolonial yang sebetulnya dulu masih kuat, tapi dirubah. Nah, itu dialihfungsikan entah apa namanya dulu menjadi hotel kan, sehingga bangunan itu sekarang terbengkalai. Tidak jadi-jadi. Karena dibuat apa? Tidak ngerti gitu, dibuat apa? Itu satu-satunya Pak Ya, karena ada makam juga kalau salah. Banyak juga yang tidak ngerti bahwa Pasar Cindi itu katanya dibangun tahun 1958.
Padahal menurut kajian kami itu dibangun 1937. Jadi tidak terlalu jauh dari pas ketika pemerintah Belanda membangun Pasar 16 yang pasar baru, karena Belanda itu mendapat keuntungan dengan membangun pasar. Jadi bangun lagi. Iya, sehingga kemudian dibangun Pasar Cindi yang prototipenya itu sangat mirip dengan Pasar Johar yang di Semarang. Jadi di tiangnya seperti jamur. Jamur itu apa? Jamur itu, itu sama dengan yang di Semarang. Wong tua kecingaan wong lama. Wong lama kecingaan yang Pak. Iya betul, tiangnya seperti jamur. Sekarang mengerucut. Rubuh semuanya, nggak ada lagi. Jarang disiram. Jadi dia udah mekar lagi. Dan itu mungkin bagi sejarawan, bagi kita agak sedikit melukai, Pak. Ya, sebetulnya sangat miris gitu karena ke depan kita, generasi kita yang di depan tidak bisa lagi melihat itu gitu kan. Nah, yang juga selain itu menurut saya yang tidak kalah miris, sekarang banyak bangunan-bangunan kolonial yang sebetulnya ditinggalkan dalam tanda petik. Jadi banyak bangunan-bangunan kolonial yang di Palembang ini yang kalau saya amati itu banyak yang kosong. Terutama kalau kita ke Perumahan Talang Semun. Di Perumahan Talang Semun itu menurut saya cukup banyak rumah-rumah yang kosong, kemudian bahkan sebetulnya museum tekstil yang dulu dijadikan museum tekstil itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga ya lama-lama mohon maaf kan karena bangunan-bangunan kolonial ini identik dengan hal-hal yang horor gitu, yang mistik. Lama-lama banyak penghuninya, Pak. Sehingga kita anak-anak kita lama-lama takut kalau misalnya itu lama kosong. Padahal itu bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah dan harus difungsikan bagusnya. Jadi kita punya banyak instansi yang sekarang misalnya salah satunya adalah Balai Pelestarian Kebudayaan yang baru didirikan di Sumatera Selatan. Tetapi Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 6 itu ditempatkan di Indralaya. Iya, kenapa masuk di dalam pikiran saya kenapa ditempatkan di Indralaya? Kenapa tidak dibawa ke pusat kota ke Palembang? Padahal kan banyak bangunan-bangunan yang kuat, yang kokoh, yang layak maksud saya. Ya salah satunya kenapa BPK ini tidak ditempatkan di pusat kota? Salah satunya di Museum Tekstil. Tanya mengapa? Iya. Harusnya di situ, Pak. Harusnya di situ karena itu pas. BPK ini kan betul-betul untuk membangun kebudayaan. Gitu. Karena di situ selama ini kalau ada event rame di situ, tapi setelah event selesai pula bangunan itu kosong melompong. Karena memang mungkin akan terisi tadi kali Pak, kurang adanya daya tarik untuk datang karena tidak terlalu menonjol. Apa sih dalam ini tidak terlalu menarik untuk datangi kali dalamnya. Itu harus dikemas itu. Karena memang bagi anak muda zaman sekarang kan hal-hal sejarah itu kurang menarik bagi mereka. Mereka tuh lebih senang TikTok-kan. Sebetulnya semua untuk mendatangkan banyak orang, terutama para wisatawan tuh ya Palembang harus ada atraksi wisata. Jadi bukan saja bangunan ini itu sebuah kekayaan dan aset luar biasa di kota Palembang ya, tinggal direhab, kemudian diadakan atraksi. Fungsinya dialihkan lagi, dikembalikan. Kembali lah habis ini pada jawabnya. Maksudnya itu ada atraksi. Dan kemudian yang paling penting menurut saya harus ada kecintaan masyarakat Palembang terhadap itu. Kita mohon maaf membangun Sekanak Lambidaro kalau saya boleh mengkritik. Nah, itu kan biayanya luar biasa. Cuma karena memang ketika membangun itu masyarakat di sekitarnya tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Bangun apa sih kamu ini? Betul. Sehingga begitu itu selesai ya mereka tidak merasa memiliki gitu. Nah, ini mungkin perlu belajar juga dengan kota-kota lain menurut saya. Bagaimana sebuah bangunan yang itu kan luar biasa karena juga yang dibangun di Lambidaro itu menurut saya bangunan kolonial, itu dam yang dibangun kemudian direklamasi sedemikian rupa. Nah, tinggal sebetulnya kemarin itu pemerintah harusnya menggait masyarakat untuk merasa memiliki ini gitu. Karena
yang paling penting tuh bukan bagus atau meganya sebuah bangunan, tapi rasa memiliki itu menurut saya yang paling penting. Digilir baik Pak, Digilir, misalnya iya. RT ini sama RT ini minggu depan kamu yang membersihkan. Iya, betul. Tuh. Bisa jadi saya itu. Iya. Paling tidak saya pernah melihat di di Jogja gitu, di Kalicode itu mereka mendirikan komunitas-komunitas kecil. Iya, Jadi komunitas Pak, ya? pencinta Kalicode, anak-anak muda kadang-kadang yang digayat, dan mereka yang sebetulnya nanti merawat itu gitu. Saya bayangkan kemarin kalau misalnya Sekanak Lambi Daro itu dibangun, ada dibentuk sebuah komunitas Sekanak Lambi Daro yang diketuai oleh Maria, Abah, Maria, Pak itu luar biasa gitu. Benar. Iya, digerakkan. 2025 ya, Palembang. Bisa Nah itu yang menurut saya sangat penting untuk dalam refleksi ulang tahun Kota Palembang ini. Jangan sampai seperti sebuah lagu dari seniman kita kan, yang tua-tua di kota tua. Kita kan pernah mendengar tua-tua. Iya, tua-tua di kota-kota. Kota-kota. Tua dak nuwo. Maria tua dak nuwo. Kita kota tua tapi tetap dengan ketuaan itu sendiri gitu. Jadi akhirnya Jangan kita tertinggal tua-tua ngaku tinggal. muda, baik. Betul. Harusnya walaupun tua kita harus berjiwa muda. Itu yang paling penting. Iya. Walaupun tua libatkan anak muda. Nah, betul. Supaya tetap muda selalu. Betul. Pak, Jadi ini karena di ujung acara Pak sudah Iya. Pak, mungkin ada himbauan Pak. Betul. Atau juga himbauan ke generasi muda. Iya, mungkin bagaimana lebih kita merawat perhatian Kota dan peduli Palembang. Betul akan sekali. bangunan-bangunan bersejarah, Wow. khususnya yang ada di Kota Palembang. Amazing, Pak. Yang pertama menurut saya ya harus ada sebuah kebijakan. Siap. Ya, di Di sini sini, Pak kameranya. Pak, kamera. Nah, ya. Harus ada sebuah kebijakan dari pemerintah kota, karena ini berkenaan dengan Kota Palembang. Paling tidak membuat dan meramaikan bangunan-bangunan bersejarah ini, misalnya dengan melakukan sebuah penugasan ke sekolah-sekolah misalnya untuk anak-anak SD, supaya mereka rajin minimal 3 bulan sekali lah setiap SD di Kota Palembang bergantian berkunjungan. Ya, mulai dari kalau bisa usahakan yang semurah mungkin ya Cik Maria. Iya. Misalnya dengan jalan kaki di sekitar Sekanak, kemudian bisa naik ke gedung wali kota. Ke Jadi museum tadi, ya, Montera tadi. ya naik ke Montera. Kemudian sekarang kan orang bisa naik ke di Menara Jembatan Ampera misalnya. Sehingga menurut saya dengan cara-cara itu minimal kita anak-anak kecil kita, generasi ke depan mulai mencintai mengenai peninggalan-peninggalan. Mereka ada memori ya, bersejarah di Kota Palembang, dan mereka nanti tidak saja mencintai, tapi mereka juga yang akan mengembangkan itu, kemudian membuat atraksi-atraksi. Ya paling tidak di acara-acara yang tertentu ya mereka bisa membuat atraksi, nonton film bareng gitu misalnya. Benar. Atau kalau di beberapa tempat sekarang misalnya sudah ada kegiatan di tempat-tempat bersejarah itu malam hari gitu. Tapi bukan saja uji nyali, tapi berdiskusi misalnya. Berdiskusi. Nonton film bareng. Ya. Atau malah kan hal-hal yang positif lainnya. Iya. Layar tancap ya. Ada aksi pertunjukan, Iya. Nah, itu yang memang penting. Palembang. Semua berbagai budaya, baik tarian, nyanyian di Palembang itu harus digali gitu menurut saya. Dan mengangkat kearifan lokal dan muatan lokal yang ada di Palembang. Baik, terima kasih itu dengarlah. Bapak. Udah tepuk tangan dong. Luar biasa sekali ya Bapak hari ini semakin mencintai warisan dan kebudayaan yang ada di Kota Tolonglah Palembang. kalau ada sejarah-sejarah atau bangun bersejarah, tolong warga Dirawat, Palembang dijago. Jangan dirusak, apalagi dilangka, apalagi dipaling jangan ya. Iya, aman dak baca muatnya nyangkonya baca dilah. Silakan Pak Ebo, silakan Pak Ebo. Silakan Maria. Bagian untuk menutup Maria. Maria bagian nutup. Baik pemirsa, warung Wak Ebo kita cukupkan sampai di sini. Agak tahu dikit tentang sejarah Kota Palembang. Iya. Kalau tidak tahu nian, bertanya be dengan Bapak ini. Atau dengan sejarawan Ya, lainnya. atau dengan para ahli-ahlinya kebudayaan Kota Palembang. Baik, kita akan ketemu di warung Wak Ebo setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore. Hanya di Pal TV. Memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini. Inilah. Jumpa lagi. Sambut.